Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba membuat video tutorial terkait input eh, pendataan lengkap KUMKM 2024 untuk penggunaan akun enumerator. Untuk memulai, kita klik browsernya dulu. Kita pakai Chrome. Ini belum log out. Kita log out dulu. Nah, sebelumnya kita bukan search ya, tapi mengisikan alamat URL-nya itu dev satu data dev strip satu data.kemenkop.ukm.go.id di URL-nya. Kalau nanti di grup kami share linknya, sudah ada kayaknya di mana, di grup itu di deskripsi. Nah, yang di deskripsi grup enumerator itu merupakan link untuk kita melakukan pendataan. Nah, ini link untuk melakukan pelatihan. Jadi jangan sampai keliru. Untuk yang latihan itu cirinya yaitu di depannya satu data itu ada dev strip atau dev dash. Nah, untuk yang melakukan pendataan itu tidak ada devnya, langsung ke satu data.kemenkop.ukm.go.id. Kita pilih karena ini sudah ada, kita pilih. Ketika kita masuk ke dev strip satu data.kemenkop.ukm.go.id, ini muncul halaman beranda dashboardnya satu data KUMKM terintegrasi dan tertulis hanya untuk latihan. Nah, itu ya, perhatikan ya. Nah, untuk yang produksi atau yang publish nantinya untuk digunakan pendataan itu tidak ada tulisan hanya untuk latihan. Kita login ya, pakai login Enum Bandung Kap Kota. Nanti teman-teman akun enumerator itu akan kami bagi sesuai, nanti kami usahakan data profilnya akan kami sesuaikan dulu sehingga teman-teman hanya menerima, bukan hanya menerima, tidak perlu merubah profilnya, bisa langsung login nantinya, tidak perlu merubah profil teman-teman. Ini mungkin teman-teman masih belum mengerti atau yang baru join. Ini kami berikan tutorialnya. Nanti juga kemungkinan ada yang tutorial dari YouTube, banyak yang dari Kemenkop juga disertakan. Oke, kita login, isikan username-nya dan passwordnya, captcha-nya juga ditulis sesuai yang tampil di situ. Kita login. Nah, di login ini muncul ya, selamat datang Enum Kap Bandung, selamat bekerja. Ya, oke. Kita klik burger button burger ini. Garis tiga bersusun seperti burger. Kita klik. Ini saya coba menggunakan HP tapi melalui browser, bukan menggunakan aplikasi data KUMKM mobile. Ini kita klik data ini, kita klik data UMKM release. Karena kita sudah disediakan playlistnya dari data Rexosec yang nantinya itu akan memudahkan kita ketika mengunjungi para pelaku usaha atau untuk melakukan pendataan, sehingga kita mempunyai acuan data, mempunyai acuan mau kemana kita hari ini, sehingga tidak bingung pas waktu melakukan pendataan. Kalau yang 2022 kemarin tidak ada playlistnya disediakan pada waktu akhir-akhir. Nah, sekarang mulai awal sudah diberikan playlistnya, sehingga teman-teman tidak bingung untuk menuju ke lapangan, ke alamat tempat tinggal para pelaku usaha yang
merupakan para pelaku usaha non pertanian dan tidak menetap, yaitu berupa tempat usahanya kaki lima, keliling dan lainnya. Nanti kami akan share lagi materinya, paparannya, nanti bisa dipelajari oleh teman-teman. Oke, kita klik data UMKM Playlist. Nah, di data UMKM Playlist ini ada kalau di sini 3.747 entry. Nah, kita coba, kebanyakan cewek ini playlistnya, coba kita pilih yang cowok. Apa cewek. Coba nggak apa-apa, kita pilih salah satu. Nah, ketika kita cek playlistnya, kita ini lihat di sini ada dua pilihan, yaitu update status dan update data. Nah, pada waktu kita kunjungan ternyata menemukan bahwa pelaku usaha yang kita kunjungi itu sudah tutup, maka kita bisa memilih statusnya bisa dipilih ini, update status. Nah, ternyata sudah tutup, maka kita pilih update statusnya itu tutup. Nah, tutup dan kita update. Nah, dan otomatis di sini dia tidak tampil lagi, datanya akan hilang dan tidak terhitung data yang terverifikasi. Ingat ya, yang dijadikan sebagai dasar untuk memberikan insentif itu adalah data yang terverifikasi. Nah, karena kita sudah molor, sebenarnya sudah memasuki pertengahan bulan Agustus, maka beri keringanan untuk mencapai data minimal. Mencapai data minimal itu adalah sejumlah 31 data. Kalau ternyata mampu lebih dari 31 data, tidak apa-apa. Yang memang seharusnya per bulan itu 100. Tapi karena untuk kondisi hari ini kita baru melaksanakan pada pertengahan bulan, bisa dimaklumi hanya untuk memenuhi target minimal itu 31 data. Oke, tadi itu sudah update status. Kita ternyata pas waktu kita memilih list 10 UMKM di playlist itu, dan coba kita memilih misal Mbak Fitriah ini, kita sudah menemukan, tapi kategori jenis kegiatannya belum ada, maka kita bisa memilih update datanya. Kita sudah ketemu nih Mbak Fitriah, tapi dan dia mempunyai usaha, ketika kita berkunjung ke rumahnya, terus dia punya usaha dan usahanya keliling. Misal dia membuat membuat kue pancong, membuat keripik jagung. Nah, itu masuk di industri pengolahan nantinya. Coba kita update statusnya, dan ini belum ada jenis kegiatannya atau kategori kegiatannya, maka kita bisa mengupdate update datanya. Kita klik update data. Nah, karena tadi kosong ya jenis jenis usahanya, kategorinya belum ada, maka kita di halaman itu tertulis yang tampil ini cek data. Nah, karena barisnya playlist, maka
nicknya otomatis akan terisi. Cuman kita harus memilih kategorinya. Misal dia membuat keripik jagung atau kue pancong, coba kita klik. Kalau dia usahanya membuat, berarti dia masuk industri pengolahan. Jika dia menjual kue kering, kue keripik jagung atau kue pancong, menjual secara keliling, dia masuk ke penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum kategori I. Nah, kalau membuat, maka dia masuk ke industri pengolahan. Cek data. Nah, error. Oke, kita back dulu saja. PT-nya error. Oke, kita lanjut lagi. Apakah error? Oh, ternyata masih servernya terkendala. Coba kita pilih yang lain ya, update data untuk Maya Ar-Rahman. Industri pengolahan. Oh, bisa untuk yang Maya. Oh, Fitria, ternyata masuk Fitria. Oke, kita masuk. Nah, ketika sudah kita melakukan cek data tadi, ternyata bisa kita langsung masuk ke blok 1 pengenalan tempat usaha. Nah, di blok 1 ini file geotagging, upload foto geotagging ini harus diisi karena ini mandatory. Nah, itu cirinya apa? Ada asterisk, bintang merah kecil di tiap pertanyaan, di tiap kolom. Nah, itu blok 1 pengenalan tempat usahanya. Nah, untuk memuat atau mengupload foto yang ada titik koordinatnya, kita bisa memakai aplikasi timestamp kamera, terus open kamera, terus GPS map kamera, atau aplikasi lain yang memiliki fungsi sama. Untuk kali ini saya sudah memfoto memakai timestamp kamera. Nanti kita ini tinggal caranya upload agar bisa terbaca. Oke, kita pilih browse atau jelajahi kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini jangan langsung memilih yang tampil ada di sini. Misal yang ini ada kalender ini merupakan thumbnail. Thumbnail itu pratinjau dari file yang ada, file gambar atau file foto. Nah, file foto kalau pratinjau itu tidak memuat file geotagging. Caranya bagaimana biar misal gini ya, saya contohkan. Kita memilih, misal keliru kita memilih pratinjau sebagai file di data, file geotaggingnya. Coba kita pilih oke, dan nah, itu akan muncul error, koordinat geotagging tidak ditemukan di file yang Anda upload. Pastikan Anda mengaktifkan GPS tag sebelum melakukan foto lokasi. Nah, caranya bagaimana biar tidak error? Coba kita klik browse atau jelajah lagi. Nah, kita klik browse lagi, di situ ada, atau klik jelajahi. Browse. Nah, ini akan muncul. Kita akan diarahkan ke file explorernya Android, atau kalau iPhone ada, saya nggak paham apa itu untuk file explorernya. Nah, ini kita kalau untuk timestamp kamera itu ada ininya, filenya itu namanya time. Kalau di
Nah ini time foto 2024, kita pilih ini. Nah sukses kan. Nah ketika kita sudah sukses mengupload foto yang dengan geotaggingnya itu, maka lintang dan bujur itu akan otomatis terisi, dan titik koordinat yang di sini itu muncul alamat yang sesuai dengan lintang dan bujurnya. Oke, kita lanjut. Nah karena ini kita memakai enum username Bandung, nah ini provinsinya, provinsinya Bandung, ini provinsi, kota, kecamatan, kelurahan itu masih masuk Bandung. Nanti pada waktu pendataan, karena kita nanti pakai playlistnya Jember sendiri, hasil Reksosek dari Kabupaten Jember, nanti otomatis itu akan terisi Jawa Timur, Kabupaten Jember, kecamatan sesuai dengan wilayah pendataannya. Nah ini nama lengkap usaha, misal Fitriah Pancong. Nah Fitriah Pancong karena dia nama lengkap usaha ini diusahakan untuk menulis secara lengkap, misal di kue pancong Fitriah atau ya kue. Nah ini dituliskan lengkap nama usahanya. Seperti ini, McD itu kan nama lengkapnya McDonald's. Nah nama populernya McD. Nah kita bisa menulis di sini misal Pancong Fit atau Fit Pancong. Nah seperti itu. Tempat usaha ini ada 3 pilihan. Misal Mbak Fitra ini membuat kue pancong di rumah, kemudian menjualnya secara keliling. Kalau menjualnya secara keliling, maka tempat usahanya ini dipilih keliling. Keliling harusnya kan titiknya di lokasi tempat usaha. Nah kalau untuk yang sekarang itu disesuaikan karena dasarnya Reksosek atau perilisnya dari Reksosek dan itu basisnya tempat tinggal, maka titik koordinatnya fotonya itu di tempat tinggal atau tempat domisili. Nah ini alamat lengkap usaha itu ditulis, karena ini datanya di tempat tinggal maka bisa ditulis alamat lengkap usaha sama dengan alamat tempat tinggal. Jika RT-nya tidak diketahui, bisa dibiarkan kosong, jangan ditulis apapun. RT kosong, RW kosong, kode pos kosong, dan telepon ini usahakan sesuai dengan formatnya, misal 08. Oke. Nah jika seumpama teman-teman ini pada waktu melakukan pendataan ternyata ada keperluan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus meninggalkan proses pendataan untuk kembali entah ke rumah atau untuk mengurus kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan tersebut, maka di sini sudah tersedia fasilitas simpan draft. Ya, simpan draft. Kita coba ya, simpan draft. Nah ini sudah berhasil disimpan draft. Ketika sudah disimpan draft, maka ini masuk ke data UMKM, daftar pendataan UMKM, bukan di playlist lagi. Nah, karena kita tadi sudah mengupdate data terus kemudian menyimpan sebagai draft. Nanti ketika kita mau melanjutkan proses pendataan, ketika urusannya yang tadi tidak bisa ditinggalkan sudah selesai dan kita mau melanjutkan pendataan atau mau melanjutkan input pendataan, kita bisa memilih ini nama usaha tadi, Fit Pancong. Biasanya ini yang terakhir Fitria.
Nah ini banyak Fatela pancong, kue pancong Yuli, kue pancong Fitria yang barusan kita input dan kita simpan sebagai draft. Nah, tanggal pengisian benar tanggal 15 Agustus 2024. Nah, di sini tertulis statusnya itu draft. Maka ketika kita mau meneruskan, kita klik revisi, kita pilih revisi. Nah, di revisi ini karena kita tadi blok 1 simpan draft sudah mengupload file foto dengan geotagging dan sebagainya, kita teruskan ke bawah. Nah, ini formatnya ternyata format yang tadi berubah, kita tambahkan lagi 0. Kalau tidak ditambahkan nanti akan ada error karena format telepon HP tidak sesuai. Atau misal kita kosongi saja ya, ke tahap selanjutnya. Karena tadi dikosongi nomor HP, karena tidak mandatori bisa dikosongi. Nah, sudah selesai, kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke blok 2 karakteristik usaha perusahaan. Nah, tadi kategorinya C, industri pengolahan, dan di sini kegiatan utamanya perdagangan makanan. Nah, ini kan jelas keliru, maka kita bisa memperbaiki dengan menuliskan Mbak Fitria tadi dengan, kalau industri pengolahan berarti kalimatnya itu harus membuat, memproduksi, dan mengolah atau sebagainya, yang merupakan kalimat atau kata aktivitas atau kegiatan yang menyebutkan kegiatan utamanya apa. Misal Mbak Fitriah ini membuat kue pancong di rumah dan menjual secara keliling, bisa dituliskan lengkap seperti itu. Nah, kita coba ya, seperti itu. Apakah nanti kabelnya muncul yang sesuai, kita cek saja ntar lagi ya. Nah, untuk yang 202 ini produk utama yang dihasilkan itu apa? Jika di kegiatan utama disebutkan membuat kue pancong dan menjualnya, berarti produk utamanya adalah kue pancong. Nah, ini industrinya, kategorinya karena tadi memilih industri pengolahan, maka ini dipilih sudah tersedia pilihan industri pengolahan. Nah, kita coba pilih kode KBLI. Nah, muncul ternyata. Karena dia membuat kue pancong, kue pancong merupakan kue Bugis dan itu merupakan kue basah. Kita memilih industri kue basah dengan kode KBLI 10792, kelompok C, kategori C. Oke, sudah. Nah, status badan usaha, kita bisa menuliskan status badan usaha perorangan. Nah, nomor induk berusaha jika tidak memiliki, biarkan kosong, jangan ditulis 0, jangan ditulis strip, jangan ditulis 0 sampai berapa kali, 13 kali, biarkan kosong, karena jika ditulis hanya 0 saja akan muncul error, tidak bisa lanjut. Kita biarkan kosong. Modal usaha, misal usaha 500.000, NPWP sama juga dengan NIP, ini karena tidak mandatori, dan jika tidak punya NPWP badan usaha atau usaha, itu tidak apa-apa, tidak diisi. Mulai beroperasi misal bulan Januari tahun 2000. Nah, ini pada waktu melakukan pendataan jangan diklik back, karena nanti akan kembali ke sebelumnya. Jadi ketika sudah mau mengisi ini, sudah ini, kalau yang ini bisa diklik back. Tapi pas waktu posisi seperti ini tidak ada keyboardnya, tampil keyboard tadi, jangan diklik back, karena nanti itu akan kembali ke
history browser sebelumnya. Tuh. Nah, kita sekarang karena sudah diisi semua, kita klik tahap selanjutnya. Karena tadi sudah fasilitas simpan terus sudah ya, sekarang ini ke tahap selanjutnya. Sudah blok 2 kan tadi. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu blok 3, identitas pengusaha. Nah, blok 3 pengusaha ini kita mengisi terkait isian data pengusahanya. Nah, untuk isian ini nantinya disesuaikan dengan KTP pelaku usaha yang bersangkutan. Misal Fitriah, maka jenis kelaminnya perempuan, apakah dia disabilitas atau pertanyaan disabilitas atau tidak. Jika tidak, bisa pilih tidak. Tanggal lahir, ini sudah otomatis ketika nicknya tampil tadi yang di blok berapa, blok 2, ini tanggal lahir langsung sesuai. Nah, jika ini kosong nanti bisa disesuaikan dengan KTP-nya. Status pengusaha, pemilik dan pengelola bisa. Misal tanggal lahir di yang sini salah, yang benar itu di KTP, maka bisa disesuaikan dengan yang di KTP. Nah, ini nick pengusaha ini sudah otomatis terisi karena basisnya itu Rexosec, atau prelisnya itu basisnya dari Rexosec. NPWP pengusaha jika tidak memenuhi silakan dikosongi saja. Apakah alamat tempat usaha sama dengan alamat pengusaha? Untuk pertanyaan 307, karena kita memanfaatkan playlist basisnya Rexosec dan itu pendataannya di tempat tinggal, maka ditulis sama, tempat tinggal dengan tempat usaha sama. Teleponnya tadi sudah disesuaikan, sudah otomatis terisi ya. WhatsAppnya juga ternyata sudah otomatis terisi. Tingkat pendidikan dia lulusan SMP misal. Dan apakah menjadi anggota koperasi pada pertanyaan 311? Jika ya bisa dipilih ya, jika tidak pilih tidak. Kemudian selain usaha yang dijalankan saat ini, apakah memiliki pekerjaan lain? Jika tidak punya pekerjaan lain bisa dipilih tidak. Nah, selanjutnya kita ke blok nomor 4, izin dan standarisasi usaha. Di izin dan standarisasi usaha ini merupakan blok izin dan standarisasi usaha, dimana untuk izin operasional itu ada banyak pilihannya, ini bisa dipilih lebih dari satu. Nah, untuk kue basah itu tidak bisa untuk mengakses izin operasional pangan industri rumah tangga, karena kue basah ini tidak tahan lebih dari 7 hari. Nah, yang bisa memperoleh izin operasional PRT ini adalah produk yang produk olahan makanan yang bisa lebih tahan lebih dari 7 hari. Nah, jika tidak mempunyai izin dan standar usaha di izin operasional bisa karena ini bukan mandatori ya, bisa di skip, bisa dilewati. Nah, kemudian apakah kue basah itu, kue pancong itu bisa memperoleh halal? Bisa. Tadi jika dia mengurus halal, dia juga mengurus merek, bisa dipilih lebih dari satu. Oke, nah selanjutnya setelah sudah dicek ini, sebenarnya kalau tidak punya bisa dibiarkan kosong atau tidak dicentang karena bukan mandatori. Penghargaan. Nah, penghargaan, jika tidak pernah mendapatkan penghargaan, ini karena bukan mandatori, bisa kita lewati langsung ke bahan baku.
Nah, untuk bahan baku ya. Nah, ini perhatikan ya, tadi penghargaan kan tidak diisi, tapi karena itu tidak mandatori, eh, bloknya tercentang hijau. Nah, kalau mandatori ada salah satu pertanyaan yang tidak diisi, maka bloknya akan tetap menjadi tanda seru kuning, seketika tanda seru. Karena kita memilih kategori C, industri pengolahan, maka harus ada bahan baku dan bahan baku lainnya. Nah, bahan baku utama ini, yang pertama ini mandatori, harus diisi. Nah, ini cuma bisa diisi satu, karena bahan baku utama itu bahan baku yang dominan, yang harus ada. Kalau tidak ada, tidak bisa dibuat atau diproduksi. Nah, kilogram 50.000, nama pemasok Sal Jaya, telepon pemasok, handphone pemasok ini Subhan. Oke. Nah, bahan baku utama ini hanya bisa diisi satu. Ini kan kalau ditambah lagi akan ada error, bahan baku utama hanya bisa isi satu. Kita bisa menambahkan bahan baku lainnya. Bahan baku lainnya ini bisa diisi lebih dari satu. Simpan. Coba kita tambahkan bahan baku lainnya, gula kuantitas 1 kilogram, nomornya 12.000, nama pemasok sama Jaya. Oke, nah itu kan muncul. Kemudian kita lanjut ke blok selanjutnya, blok nomor 2, sumber bahan utama berdasarkan skala usaha. Jika skala usaha itu, kalau usaha mikro itu omsetnya tuh kurang dari 2M sampai 2M, tapi kurang dari sama dengan 2M omsetnya. Asetnya itu 1M. Nah, ini bisa dipilih, misal ya, beli tepungnya, sumber bahan baku utama ya, tepungnya dibeli dari toko peracangan 5 kg, bisa langsung ditulis 100%. Kemudian ini sumber bahan baku utama berdasarkan wilayah, misal diperoleh, misal tepungnya dibeli dalam satu kelurahan atau desa 50, terus telur sama gula dibeli di lain desa tapi dalam satu kecamatan. Oke, kita ke produksi. Di blok produksi ini harus diisi. Ini kan mandatori, ada tanda asterisk merahnya. Kita bisa menambahkan barang jasa yang dihasilkan. Nama produknya apa? Tadi kue pancong, kuantitasnya 50 unit kue pancong atau 50 buah, bisa terus 100. Nah, itu harus diisi. Nah, kemudian ada pertanyaan 703, pendapatan tambahan bulan yang lalu. Pendapatan bulan yang lalu ini pendapatan yang ada nilainya, nilai produksi atau nilai penjualan. Kita bisa lihat pertanyaan ini, isikan nilai pendapatan operasional yang merupakan pendapatan tambahan bulan yang lalu. Misal bulan yang lalu dia tidak jualan, tapi bulan Juli tidak jualan, tapi bulan Juni jualan. Nah, yang dipakai bisa bulan Juni, tuh nggak apa-apa. Terus pemasaran produk barang jasa yang dihasilkan, misal ini mandatori harus diisi. Misal dia jual keliling sampai ke alun-alun, maka sasarannya, targetnya adalah konsumen akhir atau rumah tangga, bisa ditulis ini 100%. Pemasaran produk berdasarkan wilayah ini karena tidak mandatori bisa di skip, tapi bisa juga diisi. Misal dia keliling di
dalam satu desa, kemudian dia juga dalam di luar desa tapi dalam satu kecamatan boleh, atau mau luar negeri juga boleh. Kemudian nilai penjualan omsetnya, misal omsetnya dalam negeri sama tadi kan bisa diisi pendapatan bulan yang lalu itu, pendapatan operasional bisa diisi 100. Nah, untuk metode pemasaran ini juga pertanyaan mandatori, ada bintang merahnya, ada asterik itu. Nah, untuk usaha online harus dicentang ya untuk pertanyaan digital atau e-commerce. Atau bisa juga misal kue pancong Mbak Sahabat Fitria itu dia menjualnya secara digital e-commerce juga bisa. Terus dia aja menjualnya secara langsung, maka bisa pilih ya ini bisa memilih lebih dari satu. Nah, jika memilih digital atau e-commerce maka ada pertanyaan lanjutan, yaitu apa? Pertanyaan 708A, yaitu pesan instan yang digunakan untuk digital e-commerce. Misal dia menggunakan WhatsApp-nya bisa ditulis nomor HP atau ID-nya. Kemudian dia selain pesan instan dia pakai Instagram. Nah, bisa tulis nih ID Instagramnya apa, misal @pancong. Oke. Nah, untuk yang 78C ini marketplace, misal dia tidak memakai marketplace, hanya medsos saja, meskipun ini mandatory bisa dipilih tidak. Ini standar atau standar pilihannya tidak semua. Berarti ini kan otomatis sudah diisi. Nah, itu. Setelah itu kita ke blok 8 tenaga kerja. Di blok 8 tenaga kerja ini, pemilik atau yang melakukan kegiatan secara aktif jika tidak menyisihkan gajinya maka bisa dianggap sebagai tenaga kerja juga, tenaga kerja yang tidak dibayar. Nah, ini namanya Fitriah, cewek, maka ini bisa ditulis pemilik sekaligus juga tenaga kerja. Nah, tadi pendidikannya tamat SMP, balas jasa pekerja. Nah, tadi kan sudah dipilih tidak dibayar, maka upah dan gaji untuk balas jasa pekerja ini, pertanyaan balas jasa pekerja ini biarkan kosong, jangan diisi. Nah, untuk yang waktu kerja ini baru diisi, harus diisi karena ini mandatory. Jumlah bulan kerja dalam 1 tahun, misal 12 bulan dia bekerja. Rata-rata hari kerja per bulan misal 15 hari. Rata-rata jamnya 5 jam per hari. Untuk proses produksi, kita lanjut ke proses produksi. Proses produksi ini misal dia menggunakan teknologi pada produksi, misal dia menggunakan tangan untuk mengolah, bisa dicek manual. Dia menggunakan mesin, bisa dicentang mekanik. Dia menggunakan listrik, bisa dicentang elektronika. Dia juga menggunakan selain manual, mekanik, elektronik, dia juga menggunakan digital, yaitu listrik dan komputer. Nah, itu bisa dipilih digital. Sarana produksi, karena dia di tempat tinggalnya, maka bisa dipilih 1 unit gedung atau tempat usaha. Kita ke blok kemitraan. Kalau sudah selesai tadi kemitraannya, jika ada kemitraan yang dilakukan entah itu antar usaha atau antar dengan instansi bisa ditambahkan. Jika tidak ada, biarkan kosong seperti itu. Kita lanjut ke keuangan. Nah, tadi ya, karena kemitraan itu tidak mandatori tapi kita tidak mengisinya, tetap bloknya itu tercentang hijau. Nah, untuk blok 11 ini laporan keuangan usaha. Jika memiliki laporan keuangan bisa dipilih ya ini, tapi rata-rata untuk pedagang keliling itu kan jarang, bisa dipilih tidak. Misal kita pilih tidak. Nah, coba misal saya mau iseng ini pikir ya, dia memilih laporan keuangan, maka jika kita memilih ya, maka ada
pertanyaan tambahan yaitu 11.02 pendapatan per 31 Desember. Per 31 Desember ternyata berarti 31 Desember ini apa? Cluenya isi berdasarkan laporan keuangan usaha selama 1 tahun per 31. Misal per bulan dia dapat 100.000, maka dikalikan 12 berapa? 12 juta. Nah, bisa seperti itu. Pendapatan operasional selama satu ini ada bisa tadi disesuaikan 100.000. Pendapat lainnya kalau tidak paham bisa dikosongi. Pajak jika tidak paham juga bisa dikosongi karena bukan mandatori. Nah, untuk pengeluaran umum ini ada LPG jika dia memasak mengolah menggunakan bahan bakar gas, maka ini bisa diisi gas 3 kg 20.000 biasanya. Nah, dia menjual secara keliling, maka mau tidak mau dia harus mengeluarkan bensinnya ini per bulan berapa? Bisa 10 liter, ini 10.000 nilai rupiah sebulan yang lalu 10 kali 10 ya 100.000. Jika dia usaha online mau tidak mau dia harus mengeluarkan uang pulsa atau pakai data. Itu bukan harus bisa diisi untuk biar pemerintah mendapatkan informasi pengeluarannya. Oke, laporan usaha keuangan lanjutan jika tidak memahami apa itu aset, selancar aset investasi, lancar pinjaman dan sebagainya atau modal likuiditas bisa dikosongi. Kita lanjut ke pembinaan. Nah, untuk pembinaan ini pertanyaannya adalah apakah pernah menerima pembinaan atau bantuan modal? Jika pernah, misal dia dapat modal BPUM tahun 2020 bisa dipilih ya. Nah, jika dipilih ya, maka ada pertanyaan lanjutan yaitu apa? Yaitu tadi jenis bantuan yang pernah diikuti atau pelatihan, bimbingan, pendampingan dan sebagainya. Misal dia pernah mendapatkan pendampingan standarisasi terkait halal, terus pendampingan digitalisasi terkait optimalisasi bisnis ya, seperti itu. Kemudian penyelenggaranya siapa? Jika dilakukan pemerintah, maka bisa ditentang pemerintah. Terus kemudian ini pertanyaan 102 jenis bantuan modal yang pernah atau sedang diterima. Misal dia dapat BPUM 2020 yang merupakan bantuan produktif usaha mikro, itu merupakan bantuan modal produksi. Siapa yang menyelenggarakan bantuan? Yaitu pemerintah. Nah, untuk yang pertanyaan 1203 ini adalah kebutuhan informasi. Apa yang dibutuhkan? Misal dibutuhkan semuanya, aspek teknis, permodalan dan sebagainya bisa dicentang semuanya. Oke, kita lanjut ke catatan. Nah, untuk catatan ini kita bisa mengisi dibiarkan langsung juga apa dibiarkan diisi dengan bagaimana proses pendataan pada waktu itu juga bisa. Misal tahu gini diisi terkait deskripsi atau ya seperti ini saya contohkan ya, merupakan laku usaha inovatif karena dia memanfaatkan AI misalnya dan berpotensi untuk berkembang seperti itu. Kita lanjut ke tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini diisi nama pemberi jawaban siapa, bisa pemilik usaha ya, nomor handphonenya yang dipakai untuk terus jabatannya pemilik atau pekerja jika kalau dia bekerja, terus tanggal pendataan diisi tanggal pendataan saat itu. Oke, kita ke syarat dan ketentuan. Untuk syarat ketentuan ini, jika ini harus centang ini, saya menyetujui dengan syarat ini. Kalau tidak centang, tidak akan bisa mengajukan data yang sudah diinput. Nah, kita sudah menyetujui, maka kita klik ajukan. Sudah yakin semua isiannya sesuai, kita klik
klik ajukan, ya kirimkan. Nah, di situ sudah kita akan kembali lagi ke list daftar pendataan UMKM. Nah, nanti kita cari Pancong Fitria tadi. Pancong Fitria ini yang sudah kita input. Kita sudah mengajukan dan statusnya adalah proses verifikasi kabupaten kota. Kita bisa melacak statusnya seperti ini, proses verifikasi kabupaten kota. Kita pilih proses kabupaten kota, proses verifikasi kabupaten kota. Nah, proses ketika statusnya proses verifikasi kabupaten kota ini, data itu sudah berada di akun koordinator untuk diverifikasi kesesuaian isian, apakah sesuai kode KBLI-nya, sesuai isiannya. Nah, seperti itu. Nanti yang memeriksa adalah koordinator sekaligus juga verifikator. Nah, jika nanti ternyata kita salah dalam menentukan kode KBLI oleh koordinator, itu akan ditolak. Misal tidak sesuai, dia misal gini, dia ternyata menjual, maka kode kategorinya adalah I, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, dan maka kode KBLI-nya juga akan berubah seperti itu. Nah, tapi tenang saja, teman-teman koordinator itu ketika menolak akan disertai catatan. Nah, catatan perbaikan itu yang harus diperbaiki mana. Nah, kalau kita ditolak datanya, maka akan muncul status di sini itu ditolak. Nah, ditolak nanti itu kita bisa mengklik revisi. Kita merevisi dan kita nanti mengecek mana yang diberikan catatan penolakan, itu kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, kita ajukan lagi dan muncul nanti statusnya sama seperti ini, proses verifikasi kabupaten kota. Setelah diverifikasi dan ternyata kita sudah diterima oleh koordinator, maka nanti akan muncul status disahkan. Nah, itu akan menjadi satu data yang sudah terverifikasi. Dasar insentifnya itu adalah data yang terverifikasi, bukan data yang dikumpulkan atau data yang diajukan. Kalau data yang diajukan kan statusnya nanti akan proses verifikasi. Nah, ketika sudah diverifikasi, maka akan muncul status disahkan. Itu yang akan menjadi acuan untuk diberikannya insentif. Mungkin seperti itu. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.